Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan tenaga untuk mengikuti kegiatan diseminasi saya. Oke, perkenalkan saya Latiful Najib, CGP, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Demak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Ari Gustiani selaku Kepala Sekolah SDN Pamongan 1 yang sudah memberikan kepada saya untuk melakukan diseminasi ini. Kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan perjuangan dari SDN Pamongan 1. Semoga kedepannya SD kita ini semakin maju dan terdepan. Amin Allahumma amin. Dan selanjutnya kegiatan pada siang ini saya akan menyampaikan yaitu hasil dari kegiatan calon guru penggerak dari modul 1.4, yaitu yang temanya membangun budaya positif di sekolah. Nah, kegiatan ini adalah tugas dari kegiatan modul 1.4 yang aksi nyatanya yaitu saya harus menyampaikan budaya positif di sekolah kita, yaitu SDN Pamongan 1. Oke, next book. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada sedikit pertanyaan dari saya. Kita harus belajar merefleksikan diri pada posisi apa kita ini sebenarnya. Kita di SD Pamongan ini, peran kita adalah sebagai guru, ya. Nah, terus apa peran kita sebagai guru ini? Mungkin ada komentar dari ibu guru semua, apakah peran kita sebagai guru? Bu R, Lita mau menjawab, silakan. Kalau pendapat saya Pak ya, peran kita sebagai guru itu sebagai membimbing dan mengarahkan anak itu sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan lingkungannya. Oke. Jadi peran kita sebagai guru yaitu membimbing dan mengarahkan anak sesuai dengan kodratnya dan lingkungannya. Oke, saya sependapat dengan pendapat Bu Erlita ini terkait dengan peran kita sebagai guru. Nah, peran kita sebagai guru di zaman ini sangat kompleks ya. Karena apa? Karena guru itu adalah sebagai role model, sebagai agen perubahan dari kita sendiri, dari lingkungan sekitar, di sekolahan, dan terutama pada anak didik kita, yaitu murid-murid kita. Karena apa? Karena zaman sekarang itu zaman yang modern, semua pengetahuan itu ada. Anak pintar bisa cari, googling di Google sudah ada, YouTube juga sudah ada. Nah, karena kita sebagai guru, yang intinya dari itu adalah sebuah menanamkan karakter kepada murid kita. Nah, itu tidak bisa dicari dan dimiliki oleh sebuah mesin yang namanya Mbah Google itu. Oke, itu next. Nah, sebelum kita mengenal budaya positif, kita juga harus, apa sih itu kurikulum merdeka? Apa sih itu IKM? Apa sih itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang sering diagung-agungkan, yang sering diinformasikan melalui platform Merdeka Mengajar ini? Nah, sedikit pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara
yang sebagai dasar pendidikan kita dalam kurikulum Merdeka ini adalah Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini ada sebuah paradigma baru dari pendidikan kita, yaitu kita harus berusaha untuk menuntun. Siapa yang dituntun? Yaitu anak-anak kita, yaitu murid-murid kita. Karena apa? Menuntun itu berarti tidak bisa menjadikan anak harus seperti ini, seperti itu. Kita sebagai agen perubahan pendidikan ini, kita bertugas sebagai menuntun atau sering istilahnya disebut among. Nah, sistem among ini kita tidak bisa memaksa anak. Kita tidak harus ini itu seperti anak, tetapi kita harus mencari tahu. Oh, anak ini seperti apa? Oh, si A ini seperti apa? Kita harus tahu karakter anak-anak masing-masing, harus bagaimana. Oh, spesialnya itu anak seperti apa? Karena apa? Setiap kita menanam apapun itu, bibit padi, bibit jagung dan lain-lain, itu bibit jagung tidak akan menjadi bibit padi. Nah, seperti itulah anak-anak. Tugas kita sebagai guru apa? Yaitu untuk membibit, memomongnya itu agar mereka bibit dari padi, bibit dari jagung itu tumbuh kembang menjadi baik dan menghasilkan hal yang luar biasa. Seperti itu. Next. Nah, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya, tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, dulu ketika kita kecil, anak zaman kita itu pasti berbeda dengan anak zaman sekarang. Anak zaman kita tidak ada teknologi, komunikasi dengan langsung, luring. Sekarang kita mau cari informasi apa, kita cari teman kita di mana aja, sekarang sudah beda. Nah, kodrat zaman di zaman sekarang itu anak itu sangat luar biasa. Tinggal kita bagaimana menuntun anak agar tidak terjumus ke hal-hal yang tidak baik itu. Kita berusaha untuk memfilter budaya-budaya yang tidak bagus itu agar menjadi kodrat anak yang sesuai karakter budaya kita, yaitu budaya bangsa Indonesia. Nah, di sini inti dari materi yang akan saya sampaikan terkait diseminasi ini, yaitu budaya positif di sekolahan. Dari Bapak Ibu semua, kira-kira ada pandangan tidak? Oh, budaya positif itu di sekolah itu seperti apa? Contohnya itu seperti apa? Coba silakan kursi. Budaya positif contohnya itu di sekolah itu seperti apa? Disiplin. Nah, itu hal yang positif bagi anak. Nah, hal kata-kata disiplin itu tidak akan terwujud jika tidak akan dilaksanakan. Dilakukan terus-menerus, dilakukan setiap hari, sehingga jika kita melakukan setiap hari, sehingga akan terbiasa, sehingga akan menjadi budaya disiplin itu. Nice. Itu gambarannya terkait dengan budaya positif di sekolahan. Nah, terus apa urgensinya terhadap sekolah kita terkait dengan budaya positif ini? Budaya positif diartikan seperti ini. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah
yang berpihak pada murid. Nah, di sini harus berpihak pada murid agar dapat dikembangkan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, karena apa? Karena budaya positif pasti ini menanamkan nilai-nilai yang baik, keyakinan yang baik, kebiasaan yang baik juga. Nah, tujuannya apa? Agar anak kita, murid kita menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Next. Nah, sekolah sebagai institusi pembentuk karakter. Kita sebagai institusi, kita tidak harus bekerja secara sendiri, bekerja secara individu. Karena kita sebagai institusi kolaborasi dengan kepala sekolah, sebagai pimpinan, rekan guru dan siswa ataupun wali murid dan lembaga yang lainnya, kita harus berkolaborasi secara bersama. Saya tidak akan bisa bekerja secara sendiri, pasti itu membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu semua. Karena kita apa? Kita sebagai institusi pembentuk karakter. Next. Ya, bagaimana untuk menciptakan budaya positif itu di dalam institusi kita, khususnya SD Pamongan 1 ini? Yang pertama yaitu kita juga harus berkolaborasi dalam hal kebaikan, menciptakan budaya positif. Nah, kolaborasinya itu dalam hal apa? Yaitu membentuk karakter murid-murid kita, yaitu menanamkan nilai karakter, nilai-nilai kebajikan yang tercermin di dalam profil pelajar Pancasila, gitu ya. Nah, tujuan karakter yang akan kita tuju sebagai murid-murid kita yang menuju nanti Indonesia Emas, agar anak bisa menjadi karakter yang menjadikan profil pelajar Pancasila. Next. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Di dalam profil pelajar Pancasila ada 5 hal yang akan ditanamkan sebagai karakter dari murid-murid kita. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian menjadikan murid atau anak-anak kita sebagai orang yang mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, gotong royong dan berbinekaan global. Nah, dari 5 unsur ini yang menjadi tujuan dari karakter murid-murid kita. Nah, penerapan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah kita harus menerapkan budaya positif ini dari dukungan semua elemen. Tujuannya apa? Agar kita dapat memfilter budaya asing-asing, agar anak-anak tidak meniru hal-hal budaya asing. Yang contohnya yang sekarang lagi ramai itu, dari yang anak drakor itu anak Korea yang sering berkata-kata yang tidak baik itu. Kita sebagai guru juga harus berusaha untuk memfilter agar kita tidak meniru budaya itu. Nah, itu perkembangan itu berasal dari sebuah teknologi karena kita tidak bisa membendungnya. Nah, tugas kita yaitu memfilter bagaimana cara mengatasi masalah
itu agar anak-anak kita tidak mudah terpengaruh dari budaya asing. Nah, kita ketika di sekolahan, bagaimana cara membentuk karakter anak-anak kita? Karena kita hidup di zaman yang berbeda, di zaman kita dan anak-anak kita, pasti kita dulu sering mendengar kata-kata hukuman, ya Bapak Ibu, kita ketika melakukan kesalahan, tidak mengerjakan PR, sering mendapat teguran atau bahkan mendapat pukulan, hal-hal yang biasa ketika di zaman kita. Tetapi zaman sekarang, kalau panjenengan masih melakukan hal itu, kan berefek yang sangat buruk. Berefek pada panjenengan, juga berefek pada anak-anak kita. Nah, ada sebuah pertanyaan untuk Bapak Ibu guru yang akan kita renungkan bersama-sama sebagai tenaga pendidik, agen perubahan untuk kita. Nah, ada 3 pertanyaan ini. Dari 3 pertanyaan pemantik ini, yang pertama, kira-kira Bapak Ibu nanti boleh setuju atau boleh tidak, dan bisa memberikan alasannya. Yang pertama itu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Yang lain setuju atau tidak terkait dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju, ya. Tergantung dari hukumannya itu. Setuju tapi ada alasannya, tergantung hukumannya itu. Nah, kira-kira alasannya apa? Kok kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Oh, ketika hukuman itu dilakukan, anak itu bisa jeda dan tidak mengulangi hal tersebut. Nah, mari kita belajar bersama-sama terkait dengan hal ini. Nah, jika ada anak telat, ya, kemudian kita hukum suruh lari-lari, kira-kira besok akan mengulangi lagi atau tidak? Nah, mungkin 1-2 hari tidak akan mengulangi, mungkin besok-besok akan mengulangi lagi. Nah, itulah hukuman. Kemudian tadi yang terkait dengan hukuman yang positif, misalkan memberikan hukuman dengan hal positif, membaca atau membersihkan halaman di sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Jadi mayoritas dari Bapak Ibu guru ini terkait dengan hukuman, entah itu hukuman positif atau tidak, itu dapat mendisiplinkan anak. Nah, sekarang ini terbalik, tadi hukuman, kemudian mendapat hadiah dari pertanyaan pemantik yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Itu dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju. Nah, dari pertanyaan ini kita nanti akan mendapatkan ulasan yang menarik terkait hukuman itu seperti apa, pemberian hadiah itu efeknya seperti apa. Oke, lanjut Bu. Nah, paradigma tadi, hukuman dapat mendisiplinkan
anak, hadiah, dapat memberikan motivasi. Itu hal yang dulu sering kita lakukan, tetapi dalam pembelajaran kita ini terkait dengan konsep utama budaya positif ini berbeda. Nah, yang akan kita pelajari terkait dengan budaya positif ini yang pertama yaitu disiplin positif, kemudian nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian kita melakukan keyakinan kelas. Nah, setelah kita melakukan keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang terakhir dari itu ya restitusi. Nah, restitusi nanti ada tahapannya. Yang pertama restitusi bagaimana 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan kemudian setelah itu kita mempraktekkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi seperti itu. Pernah dengar istilah ini loh, Ibu? Pernah ya? Nah, mungkin sudah hal yang tidak asing. Nah, kemudian yang pertama ini yang akan kita pelajari, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apakah itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan? Nah, disiplin positif dalam pandangan kita sebagai guru, saya ketika melaksanakan kegiatan guru penggerak ini agak luar biasa ya. Oh, ternyata cara pandang kita terhadap anak-anak kita sekarang ini dengan cara pandang baru. Nah, cara pandang baru terhadap anak-anak kita yaitu terkait dengan disiplin positif, yaitu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi, pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, memastikan praktek pembelajaran berpusat pada murid, mana setiap pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan. Nah, kita coba refleksikan sendiri ketika kita ingin menerapkan disiplin positif, ketika kita menyuruh anak, oh itu anak yang bernama Anita itu tolong besok kalau berangkat sekolah tepat waktu, tetapi kita sebagai guru berangkat lebih dari itu. Nah, dalam hal ini ketika kita melaksanakan disiplin positif, kita harus sedikit-sedikit melakukannya. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita dulu. Okay? Bila kita ingin membuat kemajuan, maka lakukanlah dimulai dari diri sendiri, ubah cara pandang, kemudian ubah perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, jika ingin merubah caranya gimana, kita juga harus membuat perencanaan kita seperti apa, karena kita sebagai guru. Kemudian ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Nah, cara pandang ini menurut Stepper and Cover. Nah, cara pandang ini kita juga dapat belajar dari beliau bahwa jika ingin melakukan sesuatu,
ubahlah cara pandang kita sedikit-sedikit, dimulai dari kita. Tentunya kita juga harus melihat konteksnya seperti apa, perencanaannya seperti apa, gitu. Ini juga berlaku untuk anak-anak kita nantinya, kita sebagai guru. Next. Nah, disiplin di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu karena kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, diwajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini kita kembali ke pertanyaan pemantik yang tadi ya, terkait dengan disiplin. Di sini ada, jika kita ingin disiplin diri, kita juga mewajibkan sekeras-kerasnya kita untuk disiplin. Kira-kira tadi dengan pertanyaan pemantik tadi, jika kita ingin mendisiplinkan anak kita dengan cara dihukum, itu kira-kira dari dalam diri anak atau dari luar anak? Faktornya dari bapak ibu guru, karena keterpaksaan, tidak dari diri sendiri. Nah, dengan cara disiplin seperti itu tidak akan efektif. Mungkin hal seperti itu akan terulang-ulang terus. Anak tidak akan belajar tentang disiplin secara pribadi, tapi karena aku narati nganu itu orang apa, makanya sesuk orang apa bu guru, tidak ada bu guru, berarti orang tepat. Nah, seperti itu ya. Kata mardika menurut Ki Hajar Dewantara, mardika iku jarwana nora mau lepasing pamrih ning uga kuat kawasa amandiri priyangga. Artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat perintah sendiri. Nah, ini kita sebagai konsep teladan. Jika kita ingin memerintah seseorang, kita juga harus cakap memerintah diri kita sendiri. Senapon muridnya tapi gurunya orang lakoni diri. Nah, gitu. Sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan anak-anak yang disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, tadi kembali ke pertanyaan pemantik tadi terkait dengan motivasi intrinsik. Jika anak mendapatkan hadiah, apakah dapat memotivasi anak untuk belajar? Saya kira hal seperti itu kurang pas. Karena apa? Jika anak terus ketika ingin sesuatu itu ada tujuannya karena hadiah, itu akan efeknya jangka pendek. Tetapi kita anak, siapa yang bisa menjawab ini? Kasih hadiah, tak kasih hadiah oleh bu guru. Itu proses itu akan berjalan ketika itu. Besoknya juga sama. Jadi efeknya akan pendek. Tetapi beda dengan motivasi dalam diri. Entah itu mendapat hadiah, hukuman atau yang lainnya, kita akan tetap melakukannya. Nah, itu yang menjadi beda ketika kita
mempelajari materi disiplin ini. Kita akan mencoba menjadikan anak kita itu sebagai anak yang disiplin secara pribadi, bukan perintah dari Bu Guru atau Pak Guru atau mendapatkan hadiah atau karena dihukum. Disiplin positif ini cara penerapannya itu banyak sekali. Tinggal kita cari mana karakter yang akan kita terapkan pada anak ini, yaitu membentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, melakukan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Yang kita harapkan nantinya kepada anak-anak kita, nanti dia tidak hanya disiplin, menjadi jujur, santun ketika di sekolah kita saja, tetapi kita mencoba untuk menanamkan kepada anak kita, mereka menjadi orang yang berkarakter seperti itu sampai dewasa, bahkan sampai tua, yaitu pembelajaran sepanjang hayat. Nah, nilai-nilai kebajikan universal sangat banyak sekali, sangat luas yang dapat kita terapkan kepada anak-anak kita. Ini dari contoh-contoh nilai kebajikan universal yang bisa kita terapkan, ya. Peduli, rajin, integritas, rasa hormat, bersih, komitmen, belas kasih, dan sebagainya. Dari beberapa nilai kebajikan ini nanti bisa kita terapkan kepada anak-anak, agar anak-anak kita hal kebajikan ini seperti apa. Lanjut dulu. Nah, setelah kita mengetahui tentang seperti apa disiplin positif, nilai kebajikan seperti apa, kita belajar tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, teori motivasi ketika kita dulu belajar masih di zaman universitas, mungkin ada perbedaan. Teori motivasi ini menurut Dianekos dalam bukunya Reconstruct School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku. Yang dulu ketika kita kuliah, motivasi karena eksternal dan internal, ya. Nah, dalam hal ini yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi itu bisa dilakukan karena kita ada ketidaknyamanan, karena ada hukuman. Itu persis seperti tadi pertanyaan pemantik tadi. Kita dapat mendisiplinkan anak karena mendapat hukuman, karena ketidaknyamanan ini. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Cara memotivasi anak yaitu dengan memberi hadiah atau penghargaan. Kemudian yang ketiga ini untuk menjadikan orang mereka ini menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari 3 ini, yang nomor 3 ini yang terkait dengan yang akan penting untuk murid kita agar mereka bisa belajar terus menerus sepanjang hayat, karena tidak karena imbalan atau hukuman dan yang lainnya, karena dari diri mereka sendiri ingin menghargai diri mereka sendiri. Nah, dari teori ini dapat kita pahami bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau
hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti dihukum kan? Nah, itu dari motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Bagaimana caranya? Motivasi eksternal. Dan kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi internal dari diri kita sendiri, tujuannya dengan hal positif. Hukuman dan penghargaan restitusi. Hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Albert Kahn dalam wawancara manual pada Maret 1995 mengemukakan penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurutnya, tindakan pemberian penghargaan nilainya sama saja dengan menghukum seseorang. Nah, coba kita pahami bersama bahwa menurut Albert Kahn ini, hukuman dan penghargaan itu sama saja untuk menghancurkan potensi anak. Anak belajar mendapatkan ranking 1 karena akan mendapat gaji. Jika itu dilakukan terus-menerus, motivasinya juga karena itu. Jika tidak mendapat gaji, dia tidak akan semangat untuk belajar. Nah, sekarang restitusi dalam proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, kita akan belajar restitusi dalam hal ini, paradigma baru yang akan kita pelajari. Dari hukuman, penghargaan, dan restitusi kita bisa belajar hukuman seperti apa, restitusi seperti apa, konsekuensi itu seperti apa. Hukuman bersifat tidak terencana, tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui kesalahpahaman, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang bersikap fisik maupun psikis, disakiti oleh sesuatu atau dengan kata-kata. Nah, hukuman itu contohnya misalkan anak melakukan kesalahan, tidak mengerjakan PR, langsung seketika guru memberikan hukuman, silakan berdiri, angkat tangan sambil jongkok atau push up dan yang lainnya. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi kita ini sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Nah, seperti yang dulu sebelum kita melakukan pembelajaran awal masuk, pasti kita akan membuat kesepakatan dengan murid ya. Oh, ketika masuk tidak sesuai jamnya, anak-anak harus apa, pasti akan mendapat konsekuensi seperti itu. Nah, karena ini sudah disepakati.
Tetapi beda dengan restitusi. Restitusi ini kita belajar menjadikan anak agar dia paham dengan kesalahannya, bisa memperbaiki diri sendiri dengan caranya sendiri. Oh, cara memperbaiki kesalahan saya itu seperti apa? Lanjut. Dengan cara agar anak ini bisa menjadi baik. Nah, ini ada sebuah tindakan dari guru. Kira-kira nanti Bapak Ibu guru ini bisa, oh ini seperti apa, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama yaitu mencatat 10 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, saya sepakat dengan itu. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Alasannya apa? Lari mengelilingi konsekuensi kemudian toh. Ya karena. Apakah hal seperti itu sudah disepakati atau spontan? Bisa saja sepakati, bisa saja rumah. Nah, yang jadi tolak ukur ini itu dilakukan secara satu arah. Karena terlambat, karena konsekuensinya dia terlambat 10 menit. Tapi kalau hukuman itu biasanya tidak relevan dengan kesalahan. Nah, terlambat kan tidak harus lari. Kalau hukuman itu tidak ada kesepakatan. Iya, tapi ini harus ada keterangannya dong. Kalau yang ini adalah hukuman, karena dia tidak tahu konsekuensinya itu seperti apa. Dilakukan oleh guru dengan satu arah, kemudian dia disuruh untuk lari mengelilingi lapangan. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat pelajaran. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, Bapak Ibu guru bisa mendapat gambaran dengan hukuman itu seperti ini, konsekuensi seperti ini. Yuk lanjut. Nah, setelah kita mempelajari itu, kita akan mempelajari bagaimana caranya kita membuat kesepakatan kelas. Ya, lanjut. Nah, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, keyakinan ini akan tersirat dan tersurat. Kemudian seorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti dengan peraturan-peraturan yang diberikan.
Yang kesepakatan yang kita sepakati dulu dengan anak-anak biasanya itu hanya sekedar tertulis, tetapi anak-anak tidak paham, oh ini maksudnya, tujuannya itu seperti apa. Padahal tujuannya ini adalah tujuan untuk mereka, bukan untuk guru. Nah, hal seperti ini juga harus diberikan pemahaman kepada murid-murid kita. Oh, cara membuat keyakinan kelas tujuannya itu untuk apa? Nah, bagaimana caranya biar kesepakatan membuat keyakinan kelas kita berjalan dengan baik ya. Yang pertama tadi memberikan pemahaman kepada anak-anak kita. Oh, ketika telat kalian melakukan apa? Oh, disiplin itu maksudnya itu seperti apa? Agar kalian menjadi apa? Besok ketika kalian sudah dewasa, bermanfaat untuk dia atau orang lain. Kita harus mencoba untuk memahamkan kepada murid-murid kita maknanya itu seperti apa. Terus kemudian menyepakati waktu diskusi kelas diwajibkan dilakukan. Oh, biar mereka anak-anak kita hanya memfasilitasi, biar mereka membuat diskusi sendiri, membuat kesepakatan sendiri. Oh, hal positif ini seperti apa? Kemudian guru memimpin diskusi terkait dengan kesepakatan, dipimpin anak-anaknya itu. Oh, cara membuat kesepakatan seperti ini. Berangkat jam 7 ketika memarahi teman atau dan yang lainnya itu. Kemudian ketika mereka sudah diskusi, sudah ada ide, mari kita tampung bersama-sama, kemudian disampaikan. Kemudian membuat tempat balik harus dilaksanakan. Kemudian guru juga harus melakukan kesimpulan. Kemudian kita buat konsekuensi secara bersama-sama dengan kesepakatan bersama. Oh, yang dilanggar, yang perlu diputuskan itu apa? Biar anak-anak kita bisa belajar tentang itu. Kemudian mengevaluasi kesepakatan. Hasil keyakinan kelas yang telah disepakati dengan anak wajib disosialisasikan. Ketika jenengan sudah membuat kesepakatan kelas ini dan sudah disepakati dan anak-anak sudah paham ini, kita juga harus berusaha untuk mensosialisasikan. Kira-kira sosialisasinya di mana? Berdiskusi terbuka dengan murid. Nah, berdiskusi dengan murid. Nanti bisa disampaikan dengan rekan-rekan guru, juga bisa dengan kepala sekolah atau dengan wali murid. Jadi nanti kesepahaman kita terkait dengan keyakinan kelas ini akan membentuk budaya positif secara bersama-sama di sekolah. Jadi tidak, oh si A tidak tahu, si B tidak tahu. Bagaimana bentuk keyakinan kelas? Guru minta semua murid di kelas untuk menuliskan. Nah, jika bingung karena kita anak-anak yang SD masih kecil-kecil bisa menulis, terserah, nanti bisa dituliskan di sebuah kertas apa saja itu, kemudian ditempelkan di papan tulis. Nah, setelah menjadi kesepakatan, kita ubah menjadi kalimat yang positif. Nah, contohnya seperti ini. Biar anak-anak bisa membuat keyakinan kelas mereka sendiri. Oh, konsekuensinya seperti apa? Misalkan ini huruf warna kuning, konsekuensi atau hukuman. Biar kita sepakati bersama-sama, biar semua tahu. Nah, ini salah satu contohnya. Nanti
atau Bapak Ibu guru bisa membuat kreasi sendiri juga bisa. Nah, ini contoh realnya seperti ini. Kesepakatan yang kelas 5. Yang pertama, datang tepat waktu, selalu mendengarkan apabila ada yang berbicara, saling menghormati, saling membantu, tunjuk tangan bila ingin bicara, menjaga kebersihan lingkungan, dan selalu suportif. Nah, kita sebagai guru tadi kita belajar tentang budaya positif, motivasi, kemudian membuat keyakinan kelas. Yang keempat ini adalah posisi kontrol guru. Nah, yang pertama yaitu penghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, atau manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini yang akan kita lakukan sebagai guru. Penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman atau manajer. Nah, dari alur terkait dengan disiplin positif ini, posisi kontrol ini pada bagian ini dari beberapa stakeholder, guru, murid, wali murid, dan yang lainnya. Dengan disiplin positif ini, yang pertama kita lakukan yaitu model berpikir, menolong, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, dari bagian ini kita dapat menjelaskan bahwa bagiannya gambaran untuk membentuk sebuah disiplin positif ini prosesnya sangat panjang. Karena apa? Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Semua perilaku anak pasti memiliki tujuan dan motivasi masing-masing. Kemudian mereka mempunyai cara berpikir sendiri. Kemudian mereka juga punya kebutuhan dasar sendiri-sendiri. Nah, ketika kita sudah tahu bagian-bagiannya, kita juga akan belajar tentang bagaimana menghindari hukuman, identitas, kontrol, kata-katanya seperti ini. Guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, membuat orang merasa bersalah. Diceramai. Seharusnya ketika si A melakukan, contoh ya, membuat anak merasa bersalah ketika anak berkata yang tidak baik, berkata yang berbagai macam di kebun binatang itu, kata-kata yang pas jika anak itu membuat merasa bersalah itu, ibu kecewa karena si Anita sudah berkata-kata kotor dan yang lainnya, gitu. Itu bisa membuat anak merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, membuat alasan untuk muridnya. Ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu, gitu ya. Apa peraturannya sebagai pemantau atau sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tanya. Nah, ini dari berbagai macam 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
menerapkan disiplin positif. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Kita pakai cara dengan segitiga restitusi. Okay? Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Oh, caranya seperti apa? Caranya kita tawarkan bagaimana murid itu memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang kuat. Next. Nah, menstabilkan keadaan, validasi tindakan yang salah, kemudian membuat keyakinan. Contohnya seperti ini ya, ketika anak sudah menyontek misalkan, kita bisa tanyakan, kamu tadi ketika tes apa yang kamu lakukan? Kita validasi dulu, apa yang dia lakukan itu benar atau salah. Yakin mengerjakan sendiri. Kenapa Pak Guru kamu panggil ke sini? Tahu enggak? Iya Bu, saya tadi melihat jawaban teman saya. Nah, kemudian kita ingatkan anak-anak itu bahwa hal itu adalah hal tidak baik. Tetapi dengan bagaimana agar dia tidak bahwa dia merasa bersalah sendiri. Kita pahamkan bahwa kita itu sebenarnya manusia, punya hal positif juga. Dulu Pak Guru juga pernah seperti itu. Terus bagaimana cara memperbaikinya seperti apa? Oh, setelah itu kamu tahu salah, itu hal yang tidak baik. Terus bagaimana cara memperbaikinya biar mereka mencari solusi sendiri, cara memperbaikinya sendiri. Nah, kemudian kita ingatkan bahwa keyakinan kelas tadi tidak dilakukan, konsekuensinya seperti apa? Nah, ketika kamu tidak mengerjakan tes dengan baik, konsekuensinya ini masih ingat tidak? Kemarin sudah kita sepakati bersama-sama. Terus bagaimana konsekuensinya? Bagaimana cara mencari solusinya? Lanjut. Nah, seperti itu ya Pak Guru. Nah, pemahaman kita terhadap restitusi ini saya kira itu sangat baik bagi anak-anak di zaman sekarang gitu, agar mereka tahu bagaimana cara mencari solusi, bagaimana cara mencari permasalahan yang mereka alami. Nah, tugas kita itu menjadikan anak, menuntun anak. Oh, yang salah dituntun, bagaimana cara mencari solusinya. Sebagai manajer, penghukum atau pemantau, nah tugas kita sebagai guru seperti itu. Jangan langsung dihukum, dibentak-bentak dan yang lainnya. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Nanti jika ada hal-hal yang masih mengganjal dan masih bisa kita diskusikan atau kita bahas bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya sudah berkenan, sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan diseminasi dari budaya positif di sekolah kita. Semoga kita bisa bersama-sama menerapkannya dengan semangat, dengan baik dan penuh kolaborasi yang indah. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.